Baik, kembali lagi di channel Tiki Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website klikpendidikan.com. Informasinya yaitu, Alhamdulillah, Menpan RB beri opsi honorer 2023 bisa diangkat jadi ASN, asalkan tidak ada faktor ini. Simak informasinya baik-baik. Klik Pendidikan, apakah tenaga honorer pada tahun 2023 ini bisa mempunyai kesempatan untuk diangkat jadi ASN tetap? Temukan penjelasannya di sini. Seperti yang sudah banyak orang ketahui, isu honorer di Indonesia sampai saat ini masih menuai banyak pro kontra di berbagai kalangan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang bekerja keras agar persoalan honorer ini segera bisa diatasi. Topik tenaga honorer sendiri makin memanas semenjak informasi penghapusan total status honorer di seluruh wilayah Indonesia digaungkan pemerintah. Namun pada awal tahun 2023, kabar positif terkait tenaga honorer tiba-tiba muncul. Bak angin segar untuk para honorer di Nusantara, Presiden Joko Widodo ternyata menghimbau kementerian agar masalah tenaga honorer bisa diselesaikan tanpa harus membuat banyak pihak dirugikan. Setelah pernyataan positif dari pihak istana tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga ikut angkat suara untuk kasus ini. Menurut Menpan RB, kini pemerintah sedang berpikir dan berusaha keras agar penghapusan total tenaga honorer tidak terjadi. Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, ujar Azwar sebagaimana dikutip dari menpan.co.id. Lebih lanjut, Azwar Anas juga menyatakan bahwa kebijakan yang akan ia ambil sebisa mungkin agar tidak juga merugikan negara. Azwar selaku Menpan RB juga terlihat sangat menginginkan bahwa kebijakan penghapusan honorer di Indonesia tidak terjadi. Namun ia juga harus mempertimbangkan dua sisi arah. Di satu sisi, jika penghapusan honor terjadi, jutaan masyarakat di luar sana pasti akan banyak yang mengalami kekecewaan. Namun di sisi lain, ia juga tak ingin negara menanggung beban fiskal yang timbul akibat dana yang digelontorkan untuk bisa memberi penghasilan kepada tenaga non-ASN yang cukup signifikan. Yang jelas, pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi, ungkap Azwar. Azwar Anas kemungkinan besar tidak akan memberikan kebijakan penghapusan honorer jika faktor beban fiskal yang disebabkan oleh anggaran yang diperuntukkan untuk tenaga honorer tersebut muncul dan bisa membebani negara. Menpan RB tersebut juga mengungkapkan bahwa para tenaga non-ASN ini memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat, sehingga ia berulang kali menyampaikan sedang mencari jalan terbaik yang dapat diterima semua pihak. Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya, papar Azwar Anas. Selain menyoroti penataan tenaga honorer yang ada, Menpan RB juga menekankan betapa pentingnya distribusi ASN secara rata ke seluruh pelosok daerah di Nusantara, baik sektor PNS ataupun P3K. Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya, karena memang saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa. Padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden, pungkasnya. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.